Oke bosku, balik lagi semoga. Nah, jadi di sini kita lanjut lagi ya bosku. Dari kemarin ini udah beres perhitungan porting dan porting juga gua udah finishing juga ya bosku. Jadi di sini gua mau maksimalin pistonnya ya. Nih, jadi gua di sini mau maksimalin pistonnya. Ini udah gua tandain ya bosku. Ini udah gua tandain ini ke sana, tapi ada garis ke sini karena gua mengikuti garis ini ya. Nih, garis portingan lah. Garis portingan yang gua buat lah ya. Jadi dia lurus ke sini, bukan ke sana ya, tapi ke sini. Dan ini nanti mau gua bikin landai ya bosku. Nih, ini gua bikin landai sampai ke sini. Karena apa? Kalau misalkan kita porting, terus si bagian sini apa namanya, bagian boring nih, bagian boringin ya kelihatannya. Jelas ya bosku nih bagian boring. Ini bagian boringnya. Yang perlu bosku tahu itu gue pernah morting tapi ininya udah pendek banget nih, lebih pendek daripada ini. Nah yang ada nanti tempat tempat pen ya, tempat pennya ini, dudukan pennya dia nongol ya bosku, dia nongol dan efeknya nanti bakal ada udara masuk yang ke pen, maksudnya yang kebuang ke pen, ngindap di pen gitu ya, di dalam pen dia ngendap lah istilahnya. Tapi ini dia enggak ya, ini udah gua cek dan dia enggak ngendap, apa maksudnya nggak bakal ngendap ke pen gitu, karena dia pas lah segini ya. Jadi ini kurang lebih kisaran semili atau semili setengah lagi ke bawah dipapas, ini pasti lubang pen bakal kelihatan ini. Yang ada nanti efeknya ada udara yang ngendap ke dalam pen ya. Ya bosku, paham ya bosku? Dan di sini gua sambil gua kontenin, sambil gua jelasin aja. Nanti ini gua mau bikin landai karena ini lancip ya, karena di bagian sini portingannya di sini udah lancip. Jadi di sini mau gua bikin lancip juga, tapi lancipnya dari sini ke nih. Dari ujung sini ke garis yang udah gua tandain ya bosku. Jadi itu dibikin landai, dibikin turun maksudnya ya. Dibikin turun, jadi biar serasi lah ya, biar serasi. Karena apa? Karena emang pada dasarnya kalau misalkan piston ini nggak kita modif ya, ini nggak kita modif, dia tetap kayak gini. Nanti yang ada ketika TMB itu udara dia, ya intinya kita lihat aja lah ya. Ini udara dia mentalnya ke sini, dia mentalnya ke crankcase nih, ke crankcase. Walaupun di crankcase itu dia landai ya, bakal masuk ke lubang, tapi setidaknya gue pengen lebih memperlancar lagi lah ya, biar nanti dia pas ketika TMB dia seperti ini ya. Nah pas ketika TMB dia seperti ini ya, setidaknya kita berusaha buat maksimal ya mungkin ya bosku. Jadi kita biar semaksimal mungkin di setiap oprekan kita modif ini, persentasenya itu ngaruh banget, walaupun nggak begitu besar tapi kita pemaksimalan lah ya, intinya ke situ sih ya bosku. Nih jadi ini kita apa ya, pokoknya kita papas dulu, nanti gue jelasin lebih lanjut ya bosku. Di sini gue sebenarnya abis ngukur-ngukur head juga sih ya. Nih ya bosku. Jadi di sini gue abis ukur head juga, sekiranya center atau tidak, dan ini jos. Oke bosku. Jadi ini untuk lubang depan sama inletnya juga ini udah gue sesuaikan dengan lubang lah ya, dengan lubang inlet yang di blok. Ini tinggal ini aja sih. Nih ya bosku. Jadi di bagian sini ya, di bagian inlet sini nih ya, nih mana sih, kena blade ya, nggak kelihatan nih. Jadi nanti si garis bawah ini ya, ini pokoknya lurus nih, ini pokoknya lurus ke sini ya. Nah ini lurus ke sini, tapi tetap di ujung sini, di ujungnya nanti ya, di sama-sama ujungnya ini dibuat agak landai juga seperti ini ya. Jangan dibikin tajam lah, dibikin agak landai biar nggak terlalu banyak membuang. Nanti maksudnya kan piston bakal enteng, yang ada berisik, cuma berisiknya bukan berisik rusak gitu ya, berisik karena efek modifan lah, intinya ke situ. Jadi buat pertama kita buat landainya dulu ya bosku.
Kita buat landainya dulu sampai garis, baru nanti kita ukur buat pendeknya ya, pendeknya sama pasnya gitu. Jadi kita ukur. Nah bosku, jadi ini udah beres ya, ini udah gue buat landai. Nah dan di bagian sini ya, intinya di bagian bibir bawah sini ya, nih yang menuju ke transfer, bawaan pistonnya itu jangan sampai dipapas ya, pokoknya bagian tengah nih jangan, pokoknya ya kalau cuma kena seset dikit aja nggak masalah ya, yang penting pembentukan kanan kirinya dan bagian sininya ya. Ya ini udah gua amplas juga biar halus, terus udah gua siku-sikunya ini yang tajam-tajam udah gua halusin ya bosku. Ini udah halus ya. Nah, sekarang kita tes. Sebentar. Nah ya bosku, jadi ini pas ya tuh. Oke nih, jadi kalau buat harian atau semi harian ibaratnya, jadi gua cukup modif-modif kayak gini aja sih ya bosku tuh. Jadi arahnya dia pas begitu TMB seperti ini ya. Nah kan kalau di standarnya itu di bagian transfer kecil dia agak tertutup ya, tapi ini gua agak buka ya bosku. Jadi ini gua agak buka, terus bagian apa di bagian transfer besarnya gua lebih buka lagi kan gitu. Jadi semuanya terisi ya bosku ketika TMB ya bosku. Dan intinya kata gua tadi di awal, untuk boringnya ini bawaannya jangan sampai tipis banget lah ya, biar lubang pen dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bablas lah. Dan intinya seperti ini juga udah cukup ya bosku. Nah ini ya, cuma ini aja kurang dikit banget sih, kurangnya ini dikit banget. Oke bosku, dan ya sebenarnya gue udah sering-sering ini sih ya, gue sering apa namanya, sering jelasin lah ya. Jadi gue di sini sambil jelasin yang lain juga, seperti fungsinya lubang-lubang yang tadi itu ya bosku. Ya mungkin bosku lihat lah ya lubang-lubang yang tadi. Di sini gue mau sekalian jelasin. Sebenarnya udah sih ya gue jelasin, tapi takutnya gitu ya, namanya penonton kan main skip aja. Nanti ujung-ujungnya komen, sedangkan dijelasin udah gitu loh, dalam pertanyaannya yang udah dijelasin. Jadi suka bikin bingung gitu. Nih ya bosku, nih ini kekurangannya dikit aja sih kalau untuk apa bagian ini ya, bagian inlet nih dikit aja. Ini nanti gue bakal benahi, ini kurang dikit. Jadi intinya gue mau jelasin tentang fungsi yang lubang nih ya. Nah ini lubang ya bosku. Jadi dia di sini nih bosku. Jadi maksud gua lubang itu buat antisipasi aja sih ya, antisipasi apa ya, meminimalisir ngejim lah ya, meminimalisir ngejim. Jadi selain korteran yang rayon atau korteran yang lobok, yang pas, yang min, yang plus, intinya minimalisir juga gua dari sini ya bosku. Kalau lubang yang kanan kiri ya, lubang kanan kiri itu dia fungsinya di sini. Dia fungsinya di sini. Terus juga dia ke apa namanya, ke bagian sini ya, nih ada titiknya nih ya, jadi dia bisa melumasi, terus bisa melumasi ring juga itu, jadi dia lurus nih. Jadi pas begitu ketika TMB ini si piston ini kan dia ini ya apa namanya,
meraup lah ya intinya. Meraup udara kan gitu loh, meraup udara. Nah, dan nanti si udaranya itu ya, udaranya yang di dalam sini itu dia keluar juga di sini. Dibilang keluar sih enggak ya, jadi bertabrakan dengan boring gitu kan, jadi sekalian melumasi ya untuk bagian kanan kirinya ya bosku. Dan yang tengah pun sama, yang tengah pun sama. Nah, kalau yang tengah ini di sini ya bosku nih, ini yang tengah. Kalau kanan kiri di sini, nah, ini yang tengah. Soalnya kadang-kadang suka rentan juga, kebanyakan yang di tengah sini nih dia baret-baret halus ya bosku. Jadi gue sekalian minimalisir juga gitu loh, gitu. Karena emang keseringannya gue kayak gitu sih ya. Jadi meminimalisir. Dan gue jujur pun itu yang ereking gue aja berapa tahun ya gue pakai piston yang satu ukuran aja gue nggak pernah naik gitu loh. Paling banter-banter cuma ganti ring doang, cuma kan kagol sekalian sama pistonnya gitu kan, piston baru, tapi nggak pernah di OS naik sih. Alhamdulillah gue udah ngerasain sendiri awetnya kayak gimana. Terus terutama tergantung perawatan juga, kualitas oli samping, kualitas settingan mesin ya bosku, intinya harus pas lah sama bawa juga jangan nafsu-nafsu banget lah ya. Tuh yang penting dirawat motornya, intinya ke situ sih. Yang terutama tuh rawatan lah ya. Oke bosku, jadi intinya semoga bermanfaat di video yang sekarang ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang dimengerti, jadi silakan komentar di kolom komentar aja bosku. Oke, makasih udah potongin video ini dan thank you.